berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Tuhan, sekarang kami mau mulai ibadah kami. Berkatilah dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Kita angkat satu pujian, Yesus Papa. Jadi adik-adik semua masuk ke sini.
Filipi, Kolose, kedua Timotius, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, ketiga Yohanes, Yudas dan akhirnya Wahyu. Nah, tadi kita sudah naikin pujian-pujian kita ke Tuhan, dan saatnya kita naikkan penyembahan kita untuk Tuhan ya adik-adik. Mari kita masuk ke dalam hadiratnya. Kita naikkan satu pujian. Kita mau katakan, terima kasih Tuhan Yesus. Jangan tengok kanan kiri ya adik-adik. Mari kita fokus hanya untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Sekali kita katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kita angkat pujian sekali lagi ya Tuhan. Kita mau katakan Tuhan terima kasih atas kebaikan yang tak kau berikan dalam kehidupan kami. Kita angkat tangan kita menangkan pujian ini. Kita katakan Tuhan terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Katakan Tuhan ini, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sekarang kita katakan sebab hari ini, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari kita sembah Tuhan, mari kita
kasih Bapa atas hari yang indah yang Kau berikan kepada setiap kami. Tuhan, sementara adik-adik kami yang ada di rumah akan mendengarkan firman-Mu, berkati setiap adik-adik Tuhan, berkati setiap mereka agar mereka mengerti firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah ini di dalam tangan-Mu. Kita yang telah berdoa dan mengucap syukur, kita sama-sama katakan amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom adik-adik Victory Kids, apa kabar semuanya? Bersama Yesus, dahsyat, luar biasa, yes. Hari ini Cepres membawakan firman Tuhan yang berjudul 12 murid Yesus. Siapa yang adik-adik senang banget mendengarkan 12 murid Tuhan Yesus? Oke adik-adik, sebelumnya kalau adik-adik mau membaca dengan selengkapnya, adik-adik bisa langsung baca dalam Lukas pasal 5 ayat yang ke-1 sampai dengan ke-11. Oke adik-adik, nah sekarang kita mulai ya. Simon Petrus adalah seorang nelayan. Simon Petrus mempunyai perahu adik-adik. Petrus menebarkan jalannya ke laut agar mendapatkan banyak ikan-ikan di laut. Lalu mereka bekerja dari malam hari sampai dengan pagi hari, tetapi mereka sama sekali nggak mendapatkan apa-apa. Mereka nggak mendapatkan satu ikan pun adik-adik, padahal mereka udah bekerja dari pagi sampai dengan malam hari. Lalu mereka kembali ke tepi pantai. Dan adik-adik, Tuhan Yesus melihat mereka. Lalu tiba-tiba Tuhan Yesus datang dan langsung naik ke perahu Petrus. Kira-kira Tuhan Yesus mau ngapain ya adik-adik? Lalu Tuhan Yesus duduk dalam perahunya Petrus dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah itu Tuhan Yesus menyuruh Petrus untuk pergi menangkap ikan lagi. Padahal Petrus sudah tahu nih kalau misalnya di dalam ikan itu nggak ada apa-apa. Dia udah bekerja dari pagi hari sampai malam hari nggak mendapatkan apa-apa. Tapi malah Tuhan Yesus suruh untuk menangkap ikan lagi. Petrus berkata, tadi malam dia tidak mendapatkan ikan apapun. Tapi kami akan pergi karena guru yang menyuruh kami. Lalu adik-adik, mereka menebarkan jala. Dan ternyata adik-adik mereka mendapatkan banyak sekali ikan-ikan yang mereka mendapatkan. Padahal Tuhan Yesus cuma suruh, ayo tangkap ikan lagi dengan jala mereka. Dan ketika diangkat ternyata mereka mendapatkan banyak sekali ikan-ikan adik-adik. Karena sangat banyaknya ikan yang mereka dapat, sehingga perahu mereka hampir tenggelam adik-adik. Gimana sih adik-adik rasanya? Udah bekerja dari pagi sampai malam, tapi gak mendapatkan apa-apa. Terus ada Tuhan Yesus datang dalam perahu, datang dan duduk di atas perahunya Petrus. Lalu Tuhan Yesus suruh, ayo tebarkan jalan. Pas diangkat, banyak banget ikan-ikan. Dan bahkan ikan-ikannya itu sampai membuat perahu mereka hampir tenggelam loh adik-adik. Petrus sadar bahwa ia adalah orang berdosa adik-adik, sama seperti kita orang yang berdosa. Petrus berkata, aku tidak pantas Tuhan bersama-sama dengan engkau gitu. Sebaliknya Tuhan Yesus menjadikan Petrus sebagai penjala manusia. Wow. Mereka pun meninggalkan perahu dan ikannya, lalu pergi mengikuti Tuhan Yesus. Akhirnya adik-adik, Tuhan Yesus berkeliling lagi hingga berkumpul 12 murid Tuhan Yesus untuk menyertainya. Ayo adik-adik, siapa yang masih ingat? Ya, ada Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Matius, Tadeus, Yakobus, anak Alfeus, Simon orang Zelot, Yudas Iskariot, dan Bartolomeus. Oke adik-adik, wow, Tuhan Yesus baik banget ya. Dan akhirnya Tuhan Yesus berkeliling lagi hingga berkumpul 12 murid Tuhan Yesus untuk menyertainya adik-adik.
Nah, adik-adik, sama seperti tadi ketika Petrus melakukan dan bekerja dari pagi hari hingga malam hari tanpa Tuhan, dia nggak akan mendapatkan ikan sebanyak itu. Tetapi ketika Petrus melakukan atau memancing lagi bersama-sama dengan Tuhan Yesus, dia bisa melakukannya, bahkan Tuhan Yesus membuat mujizat-mujizat di dalam hidupnya. Begitupun juga adik-adik. Untuk sekarang adik-adik, mungkin adik-adik lagi ujian tengah semester, adik-adik harus percaya dan harus terus mengandalkan Tuhan adik-adik. Karena bersama dengan Tuhan Yesus, kita pasti bisa melakukannya adik-adik. Sama seperti Petrus tadi, bersama dengan Tuhan dia bisa menangkap banyak ikan-ikan adik-adik. Bahkan tadi ikannya membuat perahu Petrus hampir tenggelam adik-adik. Begitu dahsyatnya Tuhan kita. Amin. Yes. Nah, oke adik-adik, segitu dulu firman Tuhan yang Capris bawakan tentang 12 murid Yesus dan bagaimana bersama dengan Tuhan Yesus kita pasti bisa melakukannya. Yes, oke. Dan sekarang Capris mau memberikan ayat hafalan untuk adik-adik kelas kecil yang berusia 4 tahun sampai dengan 7 tahun. Kita bisa buka dalam Markus 1 ayat 17a. Markus 1 ayat 17a. Mari ikutlah aku. Kita baca sekali lagi ya. Markus 1 ayat 17a. Mari ikutlah aku. Dan untuk adik-adik kelas besar yang berusia 8 tahun sampai dengan 12 tahun, kita bisa buka juga dalam Markus 1 ayat 17. Markus 1 ayat 17. Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Sekali lagi kita baca bersama-sama. Markus 1 ayat 17. Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Yeay, puji Tuhan. Dan untuk adik-adik semua bisa langsung kirimkan ayat hafalan kalian ke nomor Caca Lydia yang ada di bawah ini. Dan ikuti terus program-program Victory Kids, karena di minggu depan akan diumumin siapa yang akan menjadi pemenang ayat hafalan minggu ini. Dan diacak ya. Dan adik-adik, hadiahnya pasti gak kalah menarik dari minggu-minggu sebelumnya adik-adik. Oke adik-adik, mari kita tutup firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita tutup mata kita lipat tangan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena berkat-Mu untuk hari ini Tuhan. Dan Tuhan, kami sudah berdoa Tuhan, kami sudah mengucap syukur juga Tuhan, dan kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan tentang bagaimana ketika kita melakukannya bersama-sama dengan Engkau, kami pasti bisa Tuhan. Tuhan, Kau pakai setiap Victory Kids Tuhan yang ada di sini. Jadikan kami Tuhan menjadi anak-anak yang lebih dari pemenang Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yeay, Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Shalom adik-adik Victory Kids. Sekarang Capres mau spin untuk siapa aja yang akan menang ayat hafalan minggu ini. Di sini udah ada nama-nama adik-adik semuanya. Kalian bisa lihat di sini. Wow, kita hitung ya. Dalam hitungan 1, 2, 3. Kira-kira siapa ya yang menang? Ayo, siapa yang udah berdoa sama Tuhan Yesus untuk menang? Jeng jeng. Yeay, selamat kepada Yosi. Kamu bisa langsung kirimkan alamat ke nomor Caca Lydia yang ada di bawah ini. Dan untuk adik-adik semua, jangan patah semangat, terus berdoa sama Tuhan Yesus dan minta Tuhan Yesus untuk kalian bisa menang di minggu-minggu berikutnya. Dan jangan lupa juga untuk share video ini ke teman-teman kalian dan klik tambah sukanya biar teman-teman kalian juga bisa menjadi berkat, dan kalian bisa jadi berkat dan teman-teman kalian bisa mengikuti Victory Kids. Oke, bye. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, kalau kita rajin nonton Victory Kids dan hafal ayat hafalan, kalian bisa seperti Josephine loh, menang undian dan dapat hadiah. Yeay, terima kasih Victory Kids. Tuhan Yesus memberkati.
ayat hafalan Alkitab tanggal 7 Maret, yaitu Efesus 6 ayat 24, yaitu kasih karunia menyertai semua orang yang menyertai yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus kita. Tuhan Yesus Kristus kita dengan kasih yang tidak binasa. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.